Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelum di sini kami menjelaskan tentang review jurnal tentang analisis teknik segmentasi pada pengolahan citra. Perkenankan diri kami memperkenalkan diri dengan saya Daniel Ahmad Zamani dan rekan saya Bukro Prasetyo. Melangkah selanjutnya yaitu nanti di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review dari jurnal tersebut dan nantinya untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan Pras. Langsung saja menuju review. Analisis teknik segmentasi pada pengolahan citra oleh Bukro Prasetyo, Daniel Ahmad Zamani. Abstrak pada penelitian ini membahas proses segmentasi pada pengolahan citra digital menggunakan dua metode, yaitu thresholding dan metode transformasi Hooke. Metode thresholding berguna untuk memisahkan objek dalam citra menjadi dua nilai, yaitu hitam dan putih, bergantung pada nilai ambangnya. Sedangkan transformasi Hooke dapat mendeteksi objek garis atau objek lingkaran serta memperhatikan jari-jari lingkaran dalam satu piksel. Demikian adalah informasi jurnal. Jurnal ini berjudul Analisis Teknik Segmentasi pada Pengolahan Citra tahun 2019. Penulis Mira Oris Taufik Hidayat, dipublikasikan oleh jurnal Mnemonic dengan sumber yang sudah tertera. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas proses segmentasi pada pengolahan citra dari sekian banyak metode segmentasi yang telah diteliti. Maka pada penelitian ini akan menganalisis dua metode segmentasi citra. Satu, segmentasi citra. Proses yang membagi sebuah citra menjadi jumlah bagian atau objek yang ditandai dengan dua karakteristik, discontinuity dan similarity. Citra bisa berdasarkan perubahan yang mencolok dari derajat kecerahan, biasanya diterapkan pada deteksi garis, tepi, dan juga sisi. Dua, transformasi Hooke. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk mendapatkan suatu fitur yang lebih spesifik, karena metode ini dapat mendeteksi sebuah tepian dengan celah pada batas fitur dan tidak dipengaruhi oleh draw. Pertama akan dilakukan proses deteksi bisa menggunakan operator Robert Frost, operator Kenny, ataupun operator Sobel. Transformasi Hooke ini akan membentuk lingkaran sepanjang tepian yang dipertemukan pada R, kemudian dicari daerah yang paling banyak dilewati garis yang akan dijadikan titik tengah citra yang akan dicari. Thresholding mengubah citra skala keabuan menjadi citra biner. Metode ini merupakan pengaturan nilai ambang sedemikian rupa sehingga citra dapat tersegmentasi, termanipulasi nilai, kemudian meninjau hasil thresholding sampai segmentasi memuaskan tercapai. Berikut adalah flowchart dari proses segmentasi citra, yaitu pertama mulai, selanjutnya adalah inputan, kemudian dirubah menjadi grayscale, dan selanjutnya dirubah menjadi thresholding yang nantinya akan citra. Hasil dari pembahasan metode transformasi biasanya digunakan untuk mendeteksi bentuk garis dan lingkaran. Pada penelitian ini untuk mendeteksi koin yang ada pada citra, maka ditentukan jari-jari dari 60 hingga 120 piksel dalam satu piksel. Berikut adalah hasil dari review jurnal, hasil-hasil dari review jurnal yang dilaksanakan, yang diuji coba pada 10 koin. Yang pertama yaitu citra asli, yang kedua B, citra grayscale, yang ketiga C, citra hasil proses deteksi tepi Kenny, dan yang keempat yaitu citra hasil segmentasi transformasi Hooke, yaitu dicirikan dengan adanya lingkaran kuning. Hasil pengujian menggunakan metode thresholding. Citra output yang dihasilkan metode thresholding mengalami perubahan tingkat iluminasi sesuai dengan besar kecil nilai ambang yang ditentukan. Semakin mendekati 0,
atau semakin mendekati 255, maka objek akan susah dibedakan dengan background. Sebaiknya jika menggunakan metode ini, maka harus bisa mendapatkan nilai ambang agar objek citra bisa dipisahkan dengan background. Nilai ambang yang digunakan penelitian ini adalah T50 sampai dengan T255. Berikut adalah hasil dari metode thresholding. A. Citra asli, B. Citra grayscale, dan C adalah citra thresholding dengan T50, D adalah citra hasil thresholding T100, E. Citra hasil thresholding T150, citra hasil, dan selanjutnya citra hasil thresholding T255. Maka selanjutnya dari hasil review ini telah kita dapat implementasi dari program tersebut, yang mana pada kali ini untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan Pas, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan program dari segmentasi pada pengolahan citra. Yang pertama saya akan menjelaskan dari codingnya terlebih dahulu. Ini merupakan coding dari segmentasi pengolahan pada citra. Yang pertama baris ke-28, Nah, baris ke-65 ini digunakan untuk pengambilan citra. Fungsi pada button 1 callback, kemudian pada baris ke-81 file name path UI get file ini digunakan untuk menampilkan citra baik dari format JPG, PNG maupun TIF. Kemudian citra yang kita inputkan kita beri nama IMG. Kemudian button kedua ini adalah digunakan untuk menampilkan citra asli. Untuk menampilkan citra asli, di sini coding hanya memanggil citra asli yang sudah dimasukkan pada tombol input gambar. Kemudian button 3 ini adalah citra grayscale. Dari citra asli kemudian kita panggil untuk kita ubah ke citra grayscale dengan fungsi IMG tadi kita ubah nama menjadi IMGM. Kemudian IMGM sama dengan RGB2 gray. Ini merupakan fungsi untuk mengubah citra asli ke bentuk grayscale. Kemudian ditampilkan pada akses 6. Kemudian lanjut ke button 4. Button 4 ini digunakan untuk menampilkan hasil deteksi tepi Kenny. Dari citra grayscale kemudian kita panggil untuk kita ubah menjadi deteksi tepi Kenny. Fungsi dari deteksi tepi Kenny yang kita buat, Kenny sama dengan @g garing gray garing Kenny. Kemudian ditampilkan pada akses ke-7. Kemudian lanjut ke button 5. Button 5 digunakan untuk menampilkan deteksi bentuk lingkaran. Fungsi untuk menampilkan pada deteksi bentuk lingkaran, kita menggunakan fungsi D sama dengan imDistilline, kemudian center, radi sama dengan infin circles, IMGM, 60, 120, kemudian ditampilkan pada akses ke-8. Kemudian garis yang terdeteksi akan kita beri warna kuning. Kemudian button 7. Button 7 digunakan untuk menampilkan hasil thresholding dari citra grayscale, kemudian kita ubah menjadi biner dengan fungsi BW sama dengan IM2 BW gray.
kemudian nilai ambangnya 50, kemudian dibagi 255, kemudian ditampilkan pada akses ke-10. Kemudian button ke-8 digunakan untuk menampilkan citra biner thresholding dengan nilai ambang 100. Dari citra grayscale kemudian kita ubah ke citra biner dengan fungsi BW sama dengan IM2BW gray, 100 bagi 255, kemudian ditampilkan pada akses 11. Kemudian lanjut pada button ke-9. Button ke-9 ini digunakan untuk menampilkan hasil citra biner dari citra grayscale, kemudian kita ubah ke biner dengan fungsi BW sama dengan IM2BW gray dengan nilai ambang 150 dibagi 255, kemudian ditampilkan pada akses ke-12. Kemudian lanjut pada button ke-10. Button ke-10 ini menampilkan hasil pengolahan citra grayscale ke citra biner thresholding dengan fungsi BW sama dengan IM2BW gray, 255 dibagi 255, ditampilkan pada akses ke-13. Lanjut button ke-12. Button ke-12 ini berfungsi untuk menghapus atau mereset citra pada setiap tampilan hasil pengolahan. Pada akses 1 ini merupakan tampilan citra yang kita panggil, yang sudah kita inputkan. Kemudian pada akses 5 ini adalah citra untuk menampilkan citra asli, kemudian kita reset. Kemudian pada akses ke-6 merupakan citra grayscale. Kemudian endless akses ke-7 merupakan hasil deteksi tepi Kenny. Kemudian ke-8 adalah hasil transformasi Hawk. Yang ke-10 hasil thresholding dengan nilai ambang T sama dengan 50. Kemudian akses 11 hasil thresholding dengan nilai ambang T sama dengan 100. Kemudian akses 12 hasil thresholding dengan T 150. Kemudian akses ke-13 dengan nilai ambang T sama dengan 255. Langsung saja saya akan mengimplementasikan programnya. Ini merupakan tampilan program dari segmentasi pada pengolahan citra. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan gambar atau menginputkan citra. Sesuai dengan jurnal, citra yang digunakan adalah citra uang koin. Maka di sini saya akan masukkan citra uang koin. Setelah itu kita akan menampilkan citra asli. Kemudian dari citra asli kita akan ubah menjadi citra grayscale. Kemudian kita tampilkan citra grayscale. Citra grayscale ini merupakan proses menampilkan citra grayscale. Dalam pemanggilan citra ini perlu dilakukan proses pengolahan citra asli ke grayscale, yaitu suatu citra yang memiliki warna tingkat keabuan. Kemudian setelah itu kita lakukan deteksi tepi Kenny. Dari citra grayscale kemudian kita mendeteksi tepi Kenny. Lanjut kemudian pada proses segmentasi, metode yang pertama adalah transformasi Hawk. Transformasi Hawk ini berfungsi untuk menampilkan hasil deteksi lingkaran. Ini merupakan hasil deteksi lingkaran pada transformasi Hawk. Kemudian lanjut metode yang kedua yaitu metode thresholding. Yang pertama dengan nilai ambang T sama dengan 50. Kemudian yang kedua dengan nilai ambang T sama dengan 100. Kemudian yang ketiga dengan nilai ambang T sama dengan 150. Kemudian yang keempat thresholding dengan nilai ambang T sama dengan 255. Ini merupakan hasil segmentasi pada pengolahan citra dari metode transformasi
Kemudian metode thresholding. Fungsi hapus di bawah ini digunakan untuk menghapus dari tampilan-tampilan citra yang ada di atas. Di sini saya akan menghapus. Itu tadi merupakan implementasi dari program yang sudah kita buat dengan mengimplementasikan pada jurnal. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke rekan Daniel. Terima kasih disampaikan kepada rekan Pras atas pemaparan hasil dari implementasi program yang telah kita review dari jurnal. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwasannya menilik dari yang telah direview rekan Pras, dapat kita simpulkan bahwasannya meski citra yang diinputkan adalah citra warna, citra RGB, namun pada proses segmentasi terjadi proses pengembangan citra grayscale. Proses pengembangan citra grayscale menghasilkan citra hitam putih, baik atau buruknya kualitas citra yang dihasilkan pada metode ini tergantung pada nilai ambang. Citra yang berwarna putih disebabkan oleh nilai intensitas cahaya citra melebihi atau sama dengan nilai ambang. Citra yang berwarna hitam diakibatkan karena nilai intensitas citra lebih kecil dari nilai ambang. Metode transformasi Hawk digunakan untuk mendeteksi garis dan lingkaran yang terdapat pada citra. Selanjutnya, segmentasi menggunakan metode transformasi Hawk berdasarkan hubungan ketetanggaan antara piksel-piksel yang ada pada citra menggunakan sebuah persamaan. Yang terakhir, persamaan pada transformasi Hawk yaitu persamaan garis lurus atau mendeteksi garis dan persamaan lingkaran untuk mendeteksi lingkaran. Nah, itu adalah kesimpulan dari jurnal yang telah kita review dan juga hasil dari implementasi yang telah kita buat pada program. Mungkin itu saja dari saya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.